Oh God, not again. Fuck do you think you mean? Cewek ini namanya Holly, seorang wanita yang punya obsesi aneh untuk dicintai dengan cara yang tak lazim. Holly menyukai tipe pria yang akan berkorban apapun, termasuk nyawanya bila perlu. Ia suka bila pria itu menunjukkan rasa cinta yang dalam sampai berdarah-darah. Si Holly ini punya pacar namanya David. Karena si David adalah seorang pria yang biasa, yang cenderung pasif, hal itu membuat Holly merasa kurang greget dengan hubungannya dan si David, hingga akhirnya mereka putus. Holly yang gak jelas banget background keluarganya ini bekerja di sebuah supermarket sebagai kasir part-time. Dia juga seorang mahasiswi paramedis di sebuah universitas non-name alias tanpa nama. Well, kisah sebenarnya diawali dari seorang pria, sebut saja namanya Robert. Rob adalah tipe cowok yang setia banget. Saking setianya dia bahkan tidak bisa berpaling dari mendiang pacarnya yang bernama Nina. Sekalipun keduanya sudah tidak bisa saling bersama lagi. Rasa bersalah akibat kecelakaan mobil yang dikendaranya sehingga membuat Nina tewas tampaknya masih terlalu membekas dalam ingatan Robert. Suatu ketika Robert dipertemukan dengan si Holly karena kebetulan mereka bekerja di tempat yang sama. Berawal dari Holly yang tertarik melihat Rob yang misterius, hingga akhirnya Rob jatuh hati pada perhatian si Holly padanya. Holly kerap memperhatikan diam-diam di tempat kerja. Bahkan sempat menawarkan untuk merawat luka Robert yang terjatuh tadi pagi dari motornya. Setelah sempat berkenalan, tanpa diduga Rob kemudian mengajak Holly jalan ke bioskop. Dalam perjalanan, Rob bercerita bahwa dirinya tidak menyukai pandangan orang lain, seolah mengartikan bahwa Rob ingin bunuh diri karena telah ditinggal mati kekasihnya. Padahal tidak demikian. Rob berkata dia baik-baik saja dengan hidupnya. Holly bisa menerima kondisi Rob dan kini ia justru makin suka pada Rob karena caranya mencintai kekasihnya. Sejak saat itu, Holly mulai dekat dan makin dekat dengan si Rob, sampai dia rela mendatangi Rob ke rumahnya untuk menggodanya. It's not just a uniform for me. It tells the whole world. But don't forget, you are different from me. Again, when you put on the uniform, it starts up here. Malam itu usai kuliah, Holly mendadak mampir ke rumah Robert setelah ia dapat sebuah SMS. Determination Di rumah Robert mereka pun ngobrol ngalor ngidul sampai mabuk. sets you apart from Sisi others. jalan Holly mulai keluar, dia mulai godain si Robert dengan genitnya. Some Si Holly people, bahkan melempar gelas hingga pecah agar Rob menginjaknya untuk mendekat kepada dirinya. Rob yang udah lama gak nyentuh wanita pun akhirnya mulai tergoda buat ngekis-kis si Holly. Melihat Rob yang terpancing, Holly gak berhenti sampai di situ. Ia pun lebih dalam menggoda. Dan selanjutnya, ketika mereka sedang asik menjot-jotan, tiba-tiba saja tempat tidur yang mereka pakai sudah penuh dengan darah. Holly dan Rob kaget melihat penampakan wanita berdarah-darah ini di kasur mereka. Si hantu Nina ini ceritanya nggak rela banget kalau kekasihnya yang tampan punya gandengan baru, apalagi sampai menggeser tempatnya di hati Rob. Oh God, not again. Rob berusaha menjelaskan pada Nina kalau dirinya sudah meninggal. Bahkan Holly pun memaksa Rob untuk sadar kalau hantu itu tidak nyata. Namun kebenarannya Nina memang hadir di antara mereka. Ia bahkan bisa menampar Holly dan mencium Rob yang masih syok dengan kehadirannya. How could you, Rob? Oh fuck. You're bonding over my naked body. Melihat adegan mesra gebetan dengan sang mantan pacar hantunya, si Holly pun akhirnya pergi. Ia meninggalkan Rob dan kembali ke rumahnya. Dia sudah kembali lagi ke asrama kampusnya. Ia ngambek dan gak mau lagi menghubungi si Robert. Ia lebih menyibukkan diri untuk mengikuti perkuliahan, walaupun sulit baginya untuk fokus, berharap Robert akan mencarinya. Semenjak kemunculan hantu Nina, si Robert sudah gak berani lagi tidur di kasurnya yang berdarah. Ia memilih tidur di sofa karena takut Nina akan muncul lagi di sana. Akhirnya pagi itu Robert memberanikan diri membereskan spray berdarahnya dan membawanya ke laundry. Tapi kemudian mengurungkan niatnya ketika seorang anak kecil memperhatikan dirinya dan spray bawaannya yang penuh dengan darah. Rob lalu membuang spray itu ke tempat sampah dan pulang ke rumah untuk mengganti dengan yang baru.
Siang di musim dingin itu, Rob pergi ke makam Nina. Di sana dia bertemu dengan ibunya Nina yang sedang menjenguk pula. Lalu si ibu mengajak Rob ke rumah mereka untuk berbincang dan bertemu dengan ayahnya Nina. Sejak Nina meninggal, Rob memang masih sering mampir ke rumah Nina sebagai kunjungan rutin setiap akhir pekan. Hal itu yang menguatkan hubungan di antara dirinya dan mendiang Nina serta keluarganya. Orang tua Nina sudah menganggap Rob sebagai pengganti Nina. Karena dengan melihat Rob, mereka berpikir bahwa Nina akan tetap hidup di antara mereka. Di tengah perbincangan Robert dengan ayah Nina, hatinya makin gelisah mikirin si Holly. Ia jadi nggak konsentrasi dalam pembicaraannya. Ia berharap Holly akan menghubungnya atau setidaknya membalas SMS yang telah dikirimnya. Tiba saat berpamitan, Rob kemudian berpikir untuk mengirim pesan permintaan maaf lagi pada Holly, tapi hal itu tidak dilakukannya. Beberapa waktu berlalu, ia kembali bekerja seperti biasanya, namun tak melihat Holly di sana. Robert juga tak bisa tidur di kasurnya karena masih takut dengan kehadiran Nina. Saat Robert memeriksa kamarnya yang masih bersih, ia kemudian dikagetkan dengan suara ketukan dari luar yang ternyata adalah Holly. Gadis itu datang padanya untuk menemui Robert. Robert yang kangen kemudian mengajaknya masuk karena cuaca di luar sangat dingin. Lalu kembali lagi keduanya terlibat peluk-peluk mesra. Tak lagi menghiraukan bakal diteror hantunya Nina, keduanya lanjut ke ranjang berikutnya. Pada awalnya semua aman terkendali, sampai kemudian muncul bercak-bercak darah yang mengawali kedatangan Nina. Lagi-lagi hantu itu hadir, namun kali ini si Holly tidak kabur. Ia ingin menunjukkan pada Nina kalau ia mencintai Robert dan tak berniat untuk menggantikan posisi Nina di hati Robert. Akhir kata si Nina pun ditawari berusaha menghibur, meskipun si Nina tetap saja galak dan ketus padanya. Si Nina yang cemburu mulai manas-manasin si Holly dan menceritakan kisah romantis dirinya dan Robert. Robert mendebat karena itu sudah jadi bagian dari masa lalu mereka. Holly kemudian keluar dari kamar itu, sedang Rob masih bertengkar tentang status hubungan mereka. Pagi harinya, Holly keluar untuk mencari udara segar, sementara Rob masih terlelap. Dan ketika Rob terbangun, ia kaget karena ternyata Holly tidak meninggalkannya. Seperti sebelum-sebelumnya, gadis itu terlihat duduk manis di sofa rumahnya sambil menunggunya terbangun. Rob tenang karena pada akhirnya Holly tetap berada di sisinya. Bahkan Holly bilang kalau dia akan menghadapi Nina apapun yang terjadi. Holly dan Rob lalu pergi membersihkan spray mereka yang penuh dengan darah dan membuangnya. Holly kemudian mengajukan sebuah ide untuk mentato nama Nina di tubuhnya sebagai tanda penghormatan, sama seperti tato yang dimiliki Rob. Dia berharap Nina akan mengerti bahwa Holly menerima keberadaannya. Berdua mereka pergi ke sebuah rumah tato. Usai membuat tato, keduanya lantas pulang ke rumah Rob dan mencobanya. Mereka nggak tahu apakah rencana Holly dengan tato itu akan berhasil atau tidak. Bodoh amat sama hantu Nina yang masih akan jadi pengaruh di antara hubungan mereka. Rob dan Holly mencoba untuk memutuskan lingkaran si Nina dari kehidupan mereka. Dimulai dari mengganti warna spray mereka menjadi merah, bukan lagi putih seperti sebelumnya. Hingga Rob berinisiatif untuk mengajak Holly dan memperkenalkan Holly kepada orang tua Nina untuk menunjukkan bahwa Robert sudah move on sekarang. Yang berarti bahwa ia ingin memulai hidupnya kembali bersama dengan Holly. We just have to keep on living. Pada akhirnya, Rob dan Holly sedikit bertengkar karena masalah ketidaknyamanan yang dirasakan Holly tentang ibu dan ayah Nina. Seolah-olah ibu dan ayah Nina ingin membandingkan mereka berdua. Keduanya akhirnya naik bis untuk pulang ke rumah setelah menunggu beberapa lama di halte. Di dalam bis, lagi-lagi si Robert minta maaf ke Holly. Tapi si Holly yang marah malah milih untuk duduk di sebelah si gendut, sehingga sulit bagi Robert untuk berbicara padanya. Ex-girlfriend's mom. Oh, fuck off, Holly. No, you're fine. I'm all she's got left. Yes.
Holly yang emang dasarnya kacau ini akhirnya ngajak si Robert untuk ke makam Nina. Di sana dia malah minta jatah sama Robert. Pria itu malu, takut kalau ada yang mendengar atau melihatnya. Tapi si Holly tetap maksa. Akhirnya mau gak mau si Robert nurutin kemauan si Holly. Ia pun rebahan di atas cungkup makam si Nina. Pas lagi asik-asiknya, si Nina tiba-tiba lagi muncul dan memeluk Robert dari belakang. Dan malah ikut ambil bagian. Niat Nina cuma satu, dia pokoknya pengen aja bikin Holly cemburu. Si Robert yang risih akhirnya jadi kesel. Ia minta si Nina untuk mengakhiri semuanya. Rob bahkan mengucapkan selamat tinggal pada Nina dan berjanji takkan membiarkan satu barang apapun meninggalkan jejak Nina di apartemen bahkan di hidupnya. Untuk membuktikan perkataannya, akhirnya Rob meminta Holly untuk pindah dan tinggal bersama dengan dirinya. Mereka membuang semua benda peninggalan Nina ke tempat sampah. Rob juga berniat untuk menjual motornya agar bisa hidup baru dengan si Holly. Malam itu saat mereka tidur bersama tapi nggak ngapa-ngapain, di kamar mereka hantu si Nina ini nggak muncul-muncul. Hal itu justru membuat Holly makin kepikiran tentang si Nina. Paginya saat dia mulai cuci muka, tiba-tiba dia melihat hantu Nina kembali menampakkan diri di toilet, bahkan di ruang makan, dan dimanapun Holly berada. Hidup Holly tak tenang karena Nina mulai ada di pikirannya setiap saat, setiap waktu, entah bersama Rob, entah sendiri. Bahkan ketika dia sedang gak wik-wik dengan si Robert, si hantu Nina ini malah ikutan bobok di sebelahnya. Love, you can finish reading it for me. Keadaan justru semakin berbeda sekarang. Ketika hidup Robert mulai membaik, Holly malah mulai hilang akal. Saat ini bukan lagi Robert yang dihantui si Nina, tapi dirinya. Rob bahkan kaget dengan perubahan sikap Holly yang justru makin lama makin mirip dengan Nina dan kebiasaannya. Hari itu tanpa diduga, ibu Nina datang menemui Robert di rumahnya. Ia mengatakan bahwa ia tak bisa jauh dari Robert karena Robert akan membuat Nina tetap hidup. Tapi Robert meyakinkannya untuk merelakan kepergian Nina. Meski dengan jawaban Robert, ibu Nina akhirnya berusaha menerima keputusan Rob dan hubungannya dengan si Holly. Melihat Holly yang makin hari makin aneh, Rob akhirnya berencana untuk mengajak Holly pergi ke suatu tempat untuk bersenang-senang. Mereka lalu pergi ke sebuah pantai dan menyewa sebuah kamar, lalu mulai melakukan hal-hal gila. Holly bahkan meminta Rob untuk melukainya. Seperti orang kerasukan, ia hanya ingin membuktikan cintanya pada Rob. Ia ingin Nina tahu bahwa cintanya lebih besar daripada Nina. Pada saat mereka tengah bersenang-senang, tiba-tiba Holly meminta Rob menjepit tangannya. Saat itulah hantu Nina kembali muncul di antara mereka, bahkan hampir mematahkan tangan Holly. Rushing towards you. Coming to Setelah kejadian terakhir yang hampir melukai Holly, Robert dan Holly pun akhirnya menyerah. Mereka merasa hubungan ini tak mungkin lagi bisa dilanjutkan. Akhirnya keputusan hidup di jalan masing-masing pun dilakukan mereka. Karena mereka berpikir bahwa selama mereka bersama, Nina akan selalu ada di antara mereka. Lalu mereka pun berpisah. Suatu kali, Holly sedang melakukan tugas pertamanya sebagai paramedis ketika ada sebuah kecelakaan yang hampir merenggut seorang wanita di dalam mobil. Dia kemudian melihat wanita itu seumpama Nina. Holly berupaya melawan perasaannya, rasa takutnya, sehingga ia berhasil untuk menyelamatkan wanita itu dan memberinya kenyamanan. Seorang pria, teman sekelas Holly, bahkan memuji keberaniannya.
Ketika keduanya pulang bersama-sama, tiba-tiba Holly berpikir setelah berpisah dengan Rob, apa yang akan terjadi seandainya dia quick dengan orang lain. Holly tidak berniat mengkhianati Rob karena tujuannya cuma satu. Ia ingin meyakinkan dirinya tentang keberadaan Nina. Dan benar saja, hantu Nina akhirnya muncul lagi di hadapannya. Jadi kesimpulannya adalah masalah sesungguhnya tidak ada pada Rob, melainkan pada siapapun yang memikirkan Nina, maka ia akan dihantui selamanya. Oke guys, sekian dulu cerita untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, bye-bye.